yang merugi. Dengan cepat para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang muflis di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya barang, tidak punya apa-apa. Namun ternyata bukan jawab ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Terbukti beliau lantas bersabda, Al-innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qazafa hada wa akala mala hada wa safakata hada wa daraba hada. Namun daripada itu ia juga tercatat pernah mencaci si A, pernah menuduh si B, pernah memakan harta si C, pernah menumpahkan mengalirkan darah si D, atau pernah memukul si E. Fayuqa hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka kemudian kebaikan orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain ini diambil kebaikannya untuk dibagikan kepada orang-orang yang telah dizalimi selama hidupnya di dunia. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikan orang yang melakukan kezaliman ini habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum semua tanggungannya terhadap sesama manusia tersampaikan, tertunaikan, ukhidha min khotoyahu, dari para korban ini keburukannya, dosanya akan diambil, fatuhat alaihi, dibalaskan, ditimpakan kepada pelaku kezaliman selama di dunia. Summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan, dihempaskan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga kebaikan, menjaga persaudaraan terhadap sesama manusia. Tidak hanya sesama muslim, sesama manusia. Jangan sampai kita ini yang mengaku muslim, mengaku umat Muhammad Rasulullah SAW begitu mengandalkan amal kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sisi lain kita begitu menyepelekan hubungan kita kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dalam hadis itu digambarkan umat Rasulullah SAW yang datang kelak di yaumul qiyamah dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, itu bisa bangkrut karena di saat yang sama dia begitu gampangnya menyepelekan orang lain, begitu gampangnya ia memakan harta orang lain, mencaci maki orang lain. Hal ini dapat dipahami karena memang dosa itu ada dua. Yang pertama dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa model pertama ini insya Allah mudah untuk dimintakan maaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, sarana atau lembaga pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Bisa kita sebutkan istighfar menghapus dosa, puasa menghapus dosa, sholat tarawih menghapus dosa, sholat Jumat, sholat berjamaah 5 waktu menghapus dosa. Bahkan segala kebaikan yang kita niatkan untuk menghapus sebuah keburukan yang sebelumnya telah kita lakukan, itu juga akan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus juga ingat ada dosa model yang kedua, yaitu dosa terhadap sesama manusia. Ini lebih rumit dalam penyelesaiannya, karena nuwun sewu, manusia kita ini cenderung lebih sulit untuk memaafkan, dan dosa kepada sesama manusia tidak akan dimampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama korban yang kita salahi belum memberikan maaf. Maka para hadirin rahimakumullah, mari kita lengkapi puasa Ramadan kita tahun ini dengan menutupnya, dengan melengkapinya dengan saling meminta dan memberi maaf kepada sesama kita. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan di hari yang suci ini kita benar-benar terlahir seperti seorang bayi. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin.
وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.